Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Untuk kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas masih berkaitan dengan graf, ya. Tepatnya di sini yang akan kita bahas adalah pohon rentang minimum. Oke, kita langsung saja ke materinya. Pohon rentang minimum. Kita awali dari pengertian terlebih dahulu, ya. Misalkan G adalah graf berlabel. Jadi syarat pertama ya G-nya harus berlabel. Arti berlabel di sini adalah garisnya sudah memiliki bobot, ya. Misalnya bobot tersebut menandakan biaya, jarak, waktu, dan lain sebagainya. Artinya grafnya sudah berbobot untuk garisnya. Kita lanjutkan. Pohon rentang minimum adalah pohon rentang G dengan total bobot seminimum mungkin. Sekali lagi, pohon rentang G dengan total bobot seminimum mungkin. Itu disebut sebagai pohon rentang minimum. Berikutnya, ada beberapa algoritma yang dapat kita gunakan untuk mencari pohon rentang minimum, ya. Contohnya bisa kita gunakan algoritma Kruskal dan algoritma Pring. Tapi dalam video kali ini yang akan kita gunakan adalah algoritma Kruskal, ya. Keduanya merupakan algoritma greedy karena pada tiap langkahnya selalu mencari garis yang memiliki bobot terkecil yang dapat dipilih. Jadi kesamaannya ini memilih garis yang memiliki bobot terkecil, ya. Sekali lagi, nanti yang akan kita bahas di sini adalah algoritma Kruskal. Oke, ini adalah materi penjelasan yang berkaitan dengan pohon rentang minimum. Kita akan lanjutkan. Yang berikutnya adalah algoritma Kruskal. Yang pertama, untuk mencari pohon rentang minimum dari graf G dengan algoritma yang ditemukan Kruskal di sini, ya. Mula-mula semua garis dalam graf G diurutkan berdasarkan bobotnya dari yang terkecil ke yang terbesar di sini. Jadi yang terkecil ke yang terbesar. Itu adalah langkah yang pertama. Kemudian pilih garis dengan bobot terkecil. Kita akan pilih bobot garis yang terkecil, ya. Langkah selanjutnya, pada setiap langkah dipilih garis dengan bobot terkecil, ya. Tadi sudah kita lakukan. Tetapi ada syaratnya, tidak boleh membentuk sirkuit, ya, dengan garis-garis yang sudah dipilih terdahulu atau sebelumnya. Oke, ini adalah garis besar algoritma Kruskal. Kalau kita teliti, amati secara seksama, inti dari algoritma Kruskal adalah yang pertama, kita harus pilih garis dengan bobot terkecil. Langkah selanjutnya, tambahkan ke dalam graf tersebut, kemudian cek apakah membentuk sirkuit atau tidak. Intinya adalah seperti itu, ya. Oke, untuk lebih memperjelas, ya, untuk lebih memudahkan lagi pemahamannya, kita akan langsung saja ke contohnya. Penerapannya seperti apa? Oke, contoh di sini. Carilah pohon rentang minimum. Contoh sebelumnya dengan menggunakan algoritma Kruskal. Jadi ini sebenarnya
pertanyaannya masih berkaitan dengan contoh sebelumnya ya. Kemudian berapa bobot minimum totalnya? Jadi kita diminta untuk menentukan bobot minimum. Oke, contoh sebelumnya itu berkaitan dengan graf ini. Jadi graf ini kita akan cari bobot minimum ya. Ini adalah graf yang berkaitan dengan pemasangan jaringan listrik. Oke, kita amati terlebih dahulu graf ini. Terlihat di sini grafnya berlabel. Artinya garisnya sudah berbobot di sini. Di sini bobotnya berkaitan dengan biaya yang diperlukan untuk menghubungkan dua titik. Ya, misalkan E1 di sini biayanya 15, E4, 3, E9, 5 dan seterusnya. Artinya bobot ini, artinya graf ini termasuk graf berlabel, memenuhi syarat awal. Oke, kita akan lanjutkan. Kita akan gunakan algoritma Kruskal. Langkah pertama, sederhananya buat graf tersebut tanpa garis. Artinya buat kembali graf ini tanpa garis, hanya titik-titiknya saja. Oke, kita akan lakukan. Nah, jadi bentuk grafnya ya seperti ini. Ya. Karena yang diminta adalah graf tanpa garis. Ya. Jadi yang akan kita gambarkan terlebih dahulu adalah titik-titiknya saja. Oke, ini adalah graf tanpa garis ya, yang sesuai dengan graf dalam soalnya. Jadi sudah kita lakukan ya, buat graf tersebut tanpa garis. Nah, ini adalah grafnya. Kemudian langkah berikutnya, tambahkan garis bobot terkecil satu demi satu, tanpa membentuk sirkuit dengan garis sebelumnya. Ya. Jadi nanti kita akan pilih garis dari bobot yang terkecil sampai bobot yang terbesar. Oke, kita akan lakukan dari graf ini. Kalau kita amati ya, yang terkecilnya bobotnya berapa teman-teman? Ya betul, bobotnya adalah 3. Nah, ini ya 3. Hanya ada satu garis dengan bobot 3. Apa yang harus kita lakukan? Tambahkan garis E4 ya, ke dalam graf yang sudah kita buat ini. Ya, kita tambahkan di sini. Nah, ini adalah E4 dengan bobot 3. Kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, kita cek apakah penambahan garis ini memunculkan sirkuit atau tidak. Ya, kita cek, ternyata di sini ya jelas tidak ada sirkuit, karena hanya ada satu garis di sini. Jadi jelas tidak ada sirkuit. Karena tidak ada sirkuit, apa yang harus dilakukan? Boleh ditambahkan. Jadi E4 ini boleh kita tambahkan. Oke, mudah-mudahan paham ya. Berikutnya, karena di sini bobot 3 hanya ada satu garis, berarti kita beralih ke bobot terkecil setelah 3, yaitu 4. Di sini 4 juga hanya ada satu garis, yaitu E7. Apa yang harus dilakukan? Kita tambahkan dulu di sini garis E7 dengan bobot 4. Selanjutnya kita cek ya, apakah ada sirkuit atau tidak. Ternyata tidak ada sirkuit ya. Kalau tidak ada sirkuit berarti boleh ditambahkan. Jadi boleh kita tambahkan seperti ini. Karena di sini hanya ada satu garis dengan bobot 4, berarti kita beralih ke garis dengan bobot terkecil setelah 4 ya. Ternyata di sini yaitu berapa teman-teman? 5 ya. Oke, betul 5. Kita lihat di sini ternyata garis dengan bobot 5 ada 3. E2,
E8, E9. Gimana cara menambahkannya? Ya di sini satu demi satu. Jadi kita harus menambahkannya satu demi satu. Misalkan yang akan kita tambahkan terlebih dahulu adalah, nah di sini berarti E2 dengan bobot 5. Langkah selanjutnya sama, cek apakah penambahan E2 ini memunculkan sirkuit. Ternyata tidak ada sirkuit. Kesimpulannya boleh ditambahkan. Jadi kita tambahkan di sini ya. Kemudian kita jangan beralih ke garis bobot yang lain dulu, tapi tetap di bobot yang 5. Karena di sini 5 ada 3, baru 1 yang kita tambahkan. Kita akan tambahkan yang lainnya di sini. Misalkan yang kita tambahkan adalah E8. Yang di sini E8, bobotnya masih 5. Kemudian kita cek apakah ada sirkuit atau tidak. Ternyata tidak ada sirkuit ya. Simpulannya boleh ditambahkan. Jadi ini boleh ditambahkan. Selanjutnya masih tidak beralih ke bobot yang berikutnya, masih garis dengan bobot 5 di sini. Kita tambahkan yaitu E9. Sini kita tambahkan bobotnya adalah 5. Berikutnya cek apakah penambahan E9 ini memunculkan sirkuit. Ternyata tidak ada sirkuit, berarti boleh ditambahkan ya. Oke, selesai untuk garis dengan bobot 5. Karena semua garis dengan bobot 5-nya sudah kita terapkan di dalam grafnya. Ternyata semuanya tidak memunculkan sirkuit. Selanjutnya kita cari garis dengan bobot terkecil setelah 5, yaitu 15. Nah ini cukup lumayan banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kita akan cobakan satu demi satu di sini ya. Oke, kita akan cobakan yang pertama dimulai dari E1 dulu ya. E1 di sini kita tambahkan. Kita kasih bobotnya adalah 15. Kemudian kita cek penambahan E1 ini apakah memunculkan sirkuit atau tidak. Ternyata tidak ada sirkuit. Artinya boleh ditambahkan ya. Jadi E1 ini boleh kita tambahkan. Berikutnya misalkan yang kita tambahkan di sini E11 ya. Masih dengan bobot 15 ya. E11 ya, ini. Ternyata di sini ada sirkuit ya. Ini sirkuit, salah satu sirkuit yang terbentuknya ya V3, V5, V6, V4, V3. Kembali lagi ke V3. Ini adalah sirkuit. Karena ada sirkuit, berarti keputusan yang kita ambil adalah jangan ditambahkan. Jadi yang E11 ini tidak perlu kita tambahkan, jadi kita hilangkan di sini. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya masih dengan bobot yang 15. Misalkan kita tambahkan di sini ya E3. E3. Kita cek lagi di sini. Ternyata ada sirkuit di sini. Contohnya V1, V2, V3, V4, kembali lagi ke V1. Ini disebut sebagai sirkuit. Karena ada sirkuit, berarti kesimpulan atau keputusan yang kita ambil adalah jangan ditambahkan ya. Berarti E3 ini harus kita hilangkan di sini, tidak boleh ditambahkan ya. Berikutnya masih ada 2 lagi ya di sini. Misalkan kita tambahkan E5 di sini dengan bobot 15 ya. Kita cek penambahan E5 ini apakah memunculkan sirkuit atau tidak. Ternyata tidak ada sirkuit. Keputusannya adalah tambahkan. Jadi E5 di sini boleh ditambahkan. Kemudian 15 ya, di sini 15 ya. Untuk yang E10 kita tambahkan
kita cek ternyata di sini ada sirkuit ya. Misalkan sirkuit yang terbentuk adalah V1, V2, V3, V4, V6, V8, V7, kembali lagi ke V1. Ini sirkuit. Karena memuat sirkuit ya, penambahan E10 ya, berarti keputusan yang kita ambil adalah ya, ini ada sirkuit, keputusannya jangan tambahkan. Jadi E10 ini jangan kita tambahkan, berarti kita hilangkan lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Berikutnya adalah cari garis dengan bobot terkecil setelah 15. Ya, ternyata di sini 18 ya. Kalau kita terapkan di sini 18. Kalau 18 kita ambil garisnya di sini ya, ini adalah 18. Ternyata terbentuk suatu garis, bukan suatu garis ya, maaf, suatu sirkuit ya. Karena terbentuk suatu sirkuit berarti tidak perlu ditambahkan yang E6 di sini ya. E6 ini tidak perlu kita tambahkan ya. Dengan bobot 18 ini berarti kita hilangkan seperti ini ya. Oke, kemudian kita cermati dulu di sini ya. Semua titik dalam graf ini terhubung. Artinya mengakibatkan graf ini termasuk ke dalam graf terhubung. Kemudian kita dapat simpulkan juga karena graf terdiri dari 8 titik dan 7 garis ya, berselisih 1. Maka semua titik terhubung di sini kesimpulannya. Kemudian hore di sini ya. Dengan senang hati ya, hore. Proses selesai, iterasi selesai ya. Tinggal kita akan tentukan bobot total minimum, total bobot minimum ya. Bobot totalnya tinggal kita jumlahkan saja di sini ya. Pertama ya 3, 5, 5, 4, 15, 5, 15. Kita jumlahkan semua, itu disebut sebagai bobot minimum ya, berarti tinggal dijumlahkan di sini 3, 4, 5, 5, 5, 15, 15. Totalnya adalah 52 di sini. Berarti bobot minimum ya dari graf ini adalah 52 di sini. Kemudian ini adalah pohon rentang minimumnya. Artinya gambar pohon rentang minimumnya seperti ini. Kemudian total bobotnya adalah 52. Oke. Ini adalah penjelasan materi yang berkaitan dengan pohon rentang minimum menggunakan algoritma Kruskal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah untuk dipahami ya, kemudian bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.